Dan kami di Public Lecture STT Rajawali Aras Tamar Indonesia. Malam ini kita lanjutkan eksposisi teologis dari kitab Kejadian 1 sampai dengan 11 dan hari ini telah masuk ke seri yang keempat. Kami ingatkan kembali, ini adalah sesi khusus dari STT RAI, jadi jangan ada yang merekam atau webinar ini. Bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa disampaikan diketikkan melalui chat, nanti akan dibacakan sesudah sesi pewartaan materi. Mari sebelum kita mulai, mari kita satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, amin. Silakan dimulai Pak Deki. Oke, terima kasih. Nah, saudara, sebelum kita mulai untuk seri yang keempat ini, saya ada hutang satu pertanyaan di pertemuan terdahulu tentang apa itu gambar dan rupa Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Kemudian itu nanti diulangi kembali istilah itu di dalam Kejadian pasal 5 ayat 1, kemudian Kejadian pasal 5 ayat yang ketiga, lalu diulangi kembali lagi di Kejadian pasal 9 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ini secara umum saja, kan ini orang tulis buku ratusan halaman hanya untuk menjelaskan tentang itu ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Saya kasih beberapa poin yang sifatnya prinsipil saja ya. Saudara, pertama, di dalam sejarah gereja, istilah gambar dan rupa Allah bagi manusia itu terutama dimengerti atau dikaitkan dalam kaitan dengan aspek spiritual dan metafisikal dari manusia. Apa maksudnya? Jadi waktu orang bicara tentang manusia diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah, biasanya di dalam sejarah ya, biasanya orang-orang mengkaitkan itu dengan aspek rasionalitas. Jadi kenapa manusia disebut gambar dan rupa Allah? Karena dia memiliki kemampuan rasional ya, kemampuan berpikir, kemampuan berlogika, kemampuan untuk menganalisis dan lain sebagainya. Ada juga yang mengkaitkan itu dengan aspek spiritual. Jadi manusia sebagai makhluk spiritual. Atau mengkaitkan itu dengan manusia sebagai makhluk moral. Jadi soal intelektualitasnya, soal spiritualitasnya, dan soal moralitasnya. Artinya hal-hal yang terkait dengan atribut-atribut, hal-hal yang terkait dengan nature manusia yang metafisikal, yang non-fisikal, itu di dalam sejarah ya, dan itu pandangan dominan ya. Problemnya adalah begini, problem dari pandangan-pandangan semacam itu begini. Kalau you sekadar mengkaitkan gambar dan rupa Allah hanya dengan hal-hal yang sifatnya metafisikal dan yang sifatnya nature, yang sifatnya non-fisikal semacam itu, problemnya adalah di dalam Alkitab para malaikat juga punya semua atribut itu. Para malaikat itu makhluk spiritual, yes. Para malaikat itu makhluk moral, yes. Para malaikat itu makhluk yang rasional, yes. Tapi you tidak pernah temukan di dalam Alkitab dikatakan para malaikat diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Never. Itu problemnya. Nah, jadi saya bikin ini jadi singkat saja ya. Dengan studi bertahun-tahun, termasuk juga membaca literatur dari berbagai kalangan ya, baik dari saudara-saudara yang di kalangan Ortodoks Timur, saudara-saudara yang di Katolik, termasuk juga yang di kalangan Protestan, di dalam sejarah bapak-bapak gereja. Karena dulu waktu studi MDiv saya bahkan pernah tulis paper tentang sejarah penafsiran mengenai Selem dan Demut ya, gambar dan rupa Allah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 25-26. Jadi saya kasih beberapa poin prinsipil saja, 3 pasal ya, 2 pasal lebih di dalam, mulai dari pasal 4 sampai dengan pasal 6 ayat yang ke-8 ya. Jadi pertama, istilah gambar dan rupa Allah pasti tidak hanya merujuk kepada aspek metafisikal. Kenapa pasti tidak merujuk? Karena ketika istilah itu digunakan tidak manusia, tapi digunakan untuk manusia sebagai satu keutuhan, sebagai satu keseluruhan. Kalau mau diformulasikan itu begini, adalah tidak benar kita mengatakan bahwa di dalam diri kita ini ada gambar Allah. Itu salah.
Artinya kalau saudara berpandangan bahwa gambar Allah itu rasionalitas, moralitas, spiritualitas, maka formulasinya adalah kita di dalam diri kita ini ada the image of God, ada gambar Allah. Itu salah, itu salah. Kita tidak membawa gambar Allah di dalam diri kita. Kita adalah gambar Allah. Itu yang benar. Jadi manusia adalah gambar Allah, bukan gambar Allah di dalam manusia. Seakan-akan hanya bagian tertentu dari manusia itu yang merupakan gambar Allah. Jadi manusia sebagai satu totality, sebagai satu totalitas, keseluruhan dirinya, itu adalah gambar Allah. Itu poin prinsipil yang pertama. Dan itu sudah ditegaskan misalnya oleh John Calvin, juga ditegaskan misalnya oleh Herman Bavinck. Ya, saudara-saudara, reform dogmatiknya Herman Bavinck itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Momentum. Memang agak mahal, tapi worth it lah. Agak mahal, tapi worth it untuk kita punya itu. Karena itu klasik banget. Doktrin-doktrin penting kekristenan itu hampir semuanya sekarang itu tidak ada lagi yang baru. Itu sudah settle di tangan Herman Bavinck, ya. 4 volume dari reform dogmatik itu sudah sangat luar biasa. Itu sudah menjadi acuan yang saya kira monumental. Mungkin kita bisa revisi sedikit terkait dengan konteks kita masa kini, tapi secara prinsipil itu sudah settle. Nah, jadi manusia adalah gambar Allah. Dengan kata lain, waktu kita bicara tentang manusia sebagai gambar Allah, yang kita maksudkan itu bukan hanya aspek tertentu dari diri manusia. Misalnya rasionalitas, atau spiritualitas, atau moralitas, dan lain sebagainya. Tapi keseluruhan diri manusia adalah gambar Allah. Termasuk aspek fisikal kita. Sudah tahu kenapa di dalam Alkitab bukan hanya soal membunuh manusia, mematikan manusia itu saja yang akan dihukum. Tapi termasuk melukai manusia, melukai fisiknya manusia saja secara sengaja, secara intensional untuk mencelakai, itu ada hukumnya loh. Why? Karena harga bukan hanya soal moralitasnya, bukan hanya soal life-nya itu, bukan hanya soal nyawanya itu, tapi keseluruhan diri manusia itu berharga. Nah, ini dampaknya akan sangat besar bukan hanya bagi moralitas, tapi juga bagi kehidupan praktis kita sehari-hari. Sebenarnya kehidupan kita ini yang penting itu bukan hanya soal spiritualitas, tapi even body kita ini penting, tubuh kita ini penting. Penebusan Kristus itu bukan hanya nebus jiwa kita, tapi merupakan satu penebusan yang mencakup tubuh. Itu sebabnya kita punya pengharapan mengenai apa? Mengenai resurrection body, tubuh kebangkitan di masa depan. Kita akan diberikan satu tubuh fisikal yang tidak lagi terkorupsi, tidak lagi decay, tidak lagi merosot, dan seterusnya. Jadi bernilainya manusia itu bukan hanya soal aspek non-materialnya, tapi termasuk fisikal badinya itu, tubuh fisiknya itu sendiri punya nilai. Kenapa? Karena manusia secara totalitas adalah gambar Allah. Nah, nanti secara prinsip saya akan tarik implikasinya sebentar lagi, tapi mulai dulu dari prinsip itu. Jadi jangan mengkaitkan gambar Allah dan rupa Allah itu hanya dengan aspek tertentu dari diri manusia, tapi keseluruhan diri manusia. Itu jelas ya. Hal kedua yang saudara perlu ingat, kejatuhan manusia ke dalam dosa tidak membuat manusia kehilangan gambar dan rupa Allah. Karena prinsipnya manusia adalah gambar dan rupa Allah. Nah, apa buktinya secara tekstual? Buktinya itu begini. Saudara ingat istilah itu digunakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 25, ayat 26. Kemudian nanti digunakan lagi di Kejadian pasal 5 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Tapi mungkin itu teks yang tidak terlalu kuat untuk membangun argumen, karena itu hanya sekadar bicara tentang silsilah, ya, anak-anak yang dilahirkan melalui Adam. Tapi yang paling signifikan adalah pasal 9. Pasal 9 ayat 5 dan 6. Ketika Tuhan memberikan larangan jangan menumpahkan darah manusia, barang siapa yang membunuh manusia dia harus dimatikan. Lalu dikasih justifikasinya, dikasih alasan. Karena manusia diciptakan sebagai
gambar Allah. Nah, itu periode setelah kejatuhan loh. Itu periode setelah kejatuhan loh, bukan setelah air bah loh. Setelah manusia itu sudah sangat jahat sekali, seperti yang nanti saya akan perlihatkan di dalam eksposisi saya. Jadi apa dampak dari kejatuhan terhadap gambar dan rupa Allah? Kerusakan, tetapi bukan hilang. Gambar dan rupa Allah itu tidak hilang dari diri manusia. Begitu kamu kehilangan gambar dan rupa Allah, kamu bukan manusia. Karena manusia adalah gambar dan rupa Allah. Nah, yang ketiga, jadi saudara perlu ingat ini baik-baik. Karena ini akan mempengaruhi banyak hal. Mempengaruhi teologi, mempengaruhi bagaimana saudara memandang tentang manusia yang lain, memandang tentang diri sendiri. Saudara bisa membangun teologi politik, teologi sosial, teologi moral, everything. Itu saudara bisa mulai dari teologi gambar dan rupa Allah ini. Bagaimana saudara memperlakukan orang lain, memperlakukan diri sendiri, itu dipengaruhi oleh bagaimana saudara ngerti saudara sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, implikasi konseptual dari prinsip bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah di dalam totalitasnya itu terkait dengan dua konsep. Konsep yang pertama adalah konsep mirroring, yang cerminan, dan konsep yang kedua adalah konsep representing, mewakili. Jadi manusia kenapa disebut sebagai gambar dan rupa Allah? Karena dia diciptakan dengan maksud supaya mencerminkan Tuhan. Jadi waktu kita lihat manusia yang lain, orang yang lain, atau orang lain lihat kita, mereka seharusnya melihat apa? Melihat cerminan mengenai Tuhan. Melihat cerminan mengenai Tuhan. Nah, memang di dalam sejarah ada teolog seperti Machen, salah satu, mengatakan bahwa oke, kalau itu mirroring, cerminan, mencerminkan Tuhan, Tuhan kan tidak punya physical body. Tuhan kan tidak punya physical body. Itu sebabnya menurut dia, gambar dan rupa Allah itu tidak terkait dengan aspek fisikal. Tapi bukan itu poinnya. Waktu orang lihat physical body-mu, mereka harus melihat cerminan dari intelligent designer intelijen yang ada di belakang kamu sebagai manusia. Saudara, kenapa hidungmu tidak menghadap ke atas sehingga waktu hujan turun, lalu lubang hidungmu itu nampung air hujan? Kenapa telingamu itu tidak ada di atas rambutmu sini ketika hujan turun, lalu air penuh di dalam lubang telingamu? Tapi ada di samping hidungmu itu ada lubangnya tapi menghadap ke bawah. Kenapa kakimu itu tidak di sebelah kiri dari telingamu? Tanganmu tidak di sebelah belakang dari pundakmu. Keseluruhan konstitusi bentuk fisik manusia ini mencerminkan intelligent designer di belakang itu. Jadi waktu orang lihat kita, mereka harusnya tahu ada intelligent designer yang bikin makhluk semacam ini, sedemikian sempurnanya bentuk fisikalnya, sehingga bukan hanya kelihatan ganteng dan cantik seperti saudara-saudara, tapi saya lebih ganteng ya. Itu cantik. Sehingga bukan hanya terlihat sempurna, tapi juga sangsennya itu dapat semua. Semuanya itu berfungsi. Tidak ada satupun yang ada pada tubuh kita ini yang tidak punya fungsi. Tidak ada satupun yang tidak punya fungsi. Nah, sekarang ini kan punya ibu-ibu yang cukur alis bulu mata, kemudian cabut bulu mata, kemudian cadar itu ada fungsinya. Tuhan, kenapa Tuhan ciptakan itu? Kamu pikir Tuhan sudah jadi kamu membantu Tuhan untuk membenarkan muka kamu? Itu semua ada fungsinya. Jadi waktu orang melihat kita, mereka melihat ada Tuhan di belakang itu. Artinya kita ini mencerminkan Tuhan yang merupakan intelligent designer dari physical body kita. Jadi mereka belum dengar kita ngomong, mereka sudah lihat physical body kita saja. Mereka harus tahu ada creator di belakang itu, ada pencipta di belakang itu. Jadi mirroring, ya, mencerminkan Tuhan. Kedua, representing, mewakili. Tuhan tidak
kita di dalam dunia ini untuk hidup semau kita. Tapi kita diciptakan, ditempatkan di dalam dunia ini untuk mewakili Tuhan, merepresentasikan Tuhan. Nah, mewakili Tuhan, merepresentasikan Tuhan, dan mencerminkan Tuhan dalam hal apa? Nah, itu kan konsep-konsep yang abstrak kan, mencerminkan, mewakili dalam hal apa? Nah, untuk membuat itu menjadi konkret, kita perlu kembali ke Taman Eden. Apa peran dari Adam dan Hawa di Taman Eden? Kita peran mereka. Peran mereka itu ada 3. Peran yang pertama adalah peran sebagai king, raja, berkuasa atas segala ciptaan. Kemudian peran yang kedua adalah peran sebagai priest, imam, mewakili seluruh ciptaan. Ada dengan Allah, antara Allah dan ciptaan yang lain. Dan mereka bertugas untuk membawa penyembahan, membawa kemuliaan kepada Tuhan Sang Pencipta. Jadi role sebagai king, sebagai raja, role sebagai priest, dan yang ketiga peran sebagai nabi. Melalui manusia, firman Tuhan diberitakan kepada segenap manusia yang lain, umat yang lain. Jadi 3 peran itu yang merupakan perwujudan dari 2 prinsip abstrak yang tadi, mirroring dan representing, mencerminkan dan mewakili. Dan saudara tahu kenapa waktu Yesus jadi manusia sebagai Mesias, dia menyandang 3 jabatan itu. Raja, nabi, dan imam. Karena itu adalah jabatan dari the old Adam di Eden yang dia fail, gagal dengan luar biasa di Taman Eden. Jadi Kristus merestorasi itu, kemudian mengembalikan itu kepada kita umatnya. Saudara, saya lihat banyak orang Kristen itu lata. Saudara mungkin pernah bilang begini, atau bahkan Bapak Ibu Pendeta juga pernah ngasih tahu jemaat begini. Seorang suami adalah imam bagi istrinya. Kalau saudara mengerti Alkitab, itu konsep yang salah loh, itu konsep Islam loh, itu bukan konsep Alkitab loh itu. Saudara baca surat 1 Petrus, saudara baca Wahyu pasal 1 yang disebut sebagai imam atau imamat yang rajani, apakah hanya para laki-laki? Nah, semua orang percaya. Karena Kristus adalah our high priest, Kristus adalah imam besar kita, dan itu menjadi dasar dari keimamatan semua orang percaya. Yang ini kita tidak bicara tentang jabatan sang fungsional di dalam gereja loh. Tapi ini kita bicara tentang fungsi kita sebagai manusia. Fungsi kita sebagai manusia. Semua orang percaya adalah imam. Semua orang percaya adalah priest. Semua orang percaya adalah prophet. Semua orang percaya adalah king. Karena kita diciptakan untuk fungsi itu. Tetapi tentu saja di dalam distribusi pelaksanaan tugas, kan tentu ada hierarki bukan? Ada hierarki bukan? Tapi sejauh kita bicara tentang cakupan pengertian dari apa arti gambar dan rupa Allah, itu cakupan. Itu cakupan. Dan itulah sebabnya para malaikat pun tidak disebut sebagai gambar dan rupa Allah. Ini satu konsep yang sangat besar, sangat besar, mencakup baik perjanjian lama maupun perjanjian baru ya. Tapi saya coba ringkas itu di dalam 5 sampai dengan 10 menit. Saya harap itu sudah memberikan dasar. Mungkin belum detail dan belum terlalu jelas bagi saudara, tapi sudah memberikan dasar dan memberikan arah, memberikan pointer kepada saudara. Kalau saudara mau teliti ini lebih lanjut, mengacu kepada prinsip-prinsip itu. Pertama, keseluruhan diri sebagai kualitas
adalah gambar Allah. Semua yang ada pada diri kamu sebagai manusia adalah gambar Allah. Jadi jangan dipakai untuk berdosa. Jangan. Kedua, gambar Allah itu tidak hilang ketika manusia berdosa, tapi menjadi rusak. Menjadi rusak karena dosa. Itu sebabnya ketimbang kita menggunakan tubuh kita, uang kita, pikiran kita, tenaga kita untuk memuliakan Tuhan, kita pakai untuk hal-hal yang berdosa, kita pakai untuk kesia-siaan, kita pakai untuk kesenangan yang sementara dan seterusnya. Rusak. Itu sebenarnya kita harus ditebus. Kita harus dirijim oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak hilang ketika berdosa, tapi rusak. Jadi penebusan berarti restorasi terhadap gambar dan rupa Allah yang kita sandang sebagai manusia. Kemudian istilah ginda dan rupa itu terkait dengan dua prinsip teologis. Prinsip mencerminkan, mirroring, dan prinsip mewakili, representing. Nah, dua prinsip itu secara konkret teraplikasi dalam tiga fungsi penting. Fungsi sebagai king, fungsi sebagai priest, dan fungsi sebagai prophet. Fungsi sebagai king, priest, dan prophet. Raja, imam, dan nabi. Saya harap itu menjawab ya. Nanti lain kali kalau ada kesempatan lagi kita bisa buat itu menjadi lebih detail. Oke, saudara-saudara, mari kita mulai dengan materi untuk seri yang keempat ini. Dan sekali lagi, saudara-saudara, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena ini hampir 3 pasal, 2 pasal lebih ya, jadi saya pasti tidak akan detail, saya hanya kasih konsep-konsep besar, memberikan gambaran besar tentang teks ini, termasuk menyorot beberapa aspek yang sangat penting untuk tujuan dari lecture ini. Nanti selebihnya Bapak Ibu bisa gunakan ini sebagai panduan. Jadi semua materi yang saya kasih kepada Bapak Ibu sekarang, ini tidak seperti saudara sudah ada di warung Padang, kemudian sudah ada ikan bakar, ada ikan goreng, ada rendang babi, kemudian ada ikan asin. Sudah jadi, no, ini hanya seperti semacam resep, kemudian, oh nanti kalau bikinnya itu begini. Tugas Bapak Ibu itu untuk membuatnya menjadi masakan spesifik yang lezat dan sehat dan bermanfaat untuk keluarga, untuk orang lain atau di dalam pelayanannya, baik itu melalui khotbah, pengajaran, apologetika dan lain sebagainya. Jadi dalam seri yang keempat ini kita akan bahas tentang pasal 4 ayat 1 sampai dengan pasal 6 ayat yang ke-8. Oke, ini kita skip saja, ini sudah sering saya. Seperti pertemuan yang ketiga, kita akan bahas 3 pokok penting. Nanti hal-hal terkait dengan pertanyaan Bapak Ibu itu bisa disampaikan di dalam sesi Q&A. Dan saya terus-menerus ingatkan kepada Bapak Ibu tentang artikel dari Profesor Richard Pratt, ya, membaca Alkitab sebagai sebuah gambar, itu pembacaan literal. Kemudian membaca Alkitab seperti melihat melalui jendela, itu pembacaan historikal. Kemudian membaca Alkitab seperti melihat cermin, itu pembacaan teologikal. Nah, di dalam eksposisi ini saya hanya akan fokus kepada 2 aspek, yaitu pembacaan literer dan pembacaan historikal ya. Nanti soal hal-hal tertentu dari teks ini yang mungkin menarik bagi Bapak Ibu dan ingin Bapak Ibu tanyakan terkait dengan konteks kekiniannya atau kaitannya dengan konsep tertentu atau doktrin tertentu, itu nanti Bapak Ibu bisa bawa di dalam sesi Q&A nanti ya, supaya saya jangan terlalu panjang. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang desain sastra dari pasal 4 ayat 1 sampai dengan pasal 6 ayat yang ke-8. Kemudian kita akan bahas historical context dari teks ini. Artinya apa kaitan dari teks ini dengan Israel in wilderness. Saya waktu di dalam pendahuluan saya sudah kasih tahu Bapak Ibu tentang 2 lapisan konteks historis dari kitab Pentateuch ya. Israel in wilderness, Israel di padang gurun, peristiwa Exodus,
dan Israel in exile, Israel di pembuangan. Nah, kita tidak akan ke lapisan konteks yang kedua, terutama kita akan pergi kepada apa yang ingin disampaikan Musa kepada pembaca original, pembaca pertama dari teks ini. Waktu mereka baca teks ini, mereka narik aplikasi apa untuk mereka saat itu. Dan itu sangat penting ya, Bapak Ibu, di dalam mempersiapkan khotbah dan renungan, ini sebuah nasihat yang sangat penting. Tolong jangan langsung mulai mengajukan pertanyaan ini. Apa aplikasi teks ini bagi saya? Minta maaf, Alkitab tidak pertama kali ditulis untuk kamu. Jadi jangan egois, jangan narsis. Alkitab pertama kali ditulis di dalam satu konteks sejarah yang jauh berbeda, dalam satu bahasa yang berbeda, dan pembaca pertama itu bukan orang Kupang, bukan orang Rote, bukan orang Papua, bukan orang Manado, bukan orang Batak. No, pembaca pertamanya adalah orang-orang yang hidup saat itu di sana pada waktu itu. Jadi pertanyaan pertamanya apa? Pertanyaan pertamanya adalah apa arti teks itu bagi mereka saat itu di sana? What it meant, itu yang disebut dengan exegesis. Setelah kamu sudah eksegesis, sudah letakkan, oke, bagi mereka saat itu artinya begitu, baru kamu bertanya, oke, bagi mereka begitu, sekarang apa kaitannya dengan saya di sini sekarang dengan situasi-situasi saya yang jadi historical konteks. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana para penulis Perjanjian Baru mengkaitkan teks ini dengan konteks pelayanan Yesus dan gereja mula-mula, termasuk dalam kaitan dengan pengharapan mengenai konsumasi penggenapan dari kerajaan Allah di masa depan. Nah, nanti di sini di poin ketiga ini kita sekaligus lihat bahwa kita juga ada kepentingannya di dalam teks ini. Tapi itu yang terakhir, kita jangan mulai dengan kita dulu. Kita harus mulai dengan mereka. Nah, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu desain sastra atau struktur literer dari pasal 4 ayat 1 sampai dengan pasal 6 ayat yang ke-8. Saudara, kalau saudara tidak benar-benar membaca teks ini secara teliti, saudara mungkin akan pikir bahwa ini teks apa ini? Setelah dia cerita tentang Kain dan Habel, tahu-tahu dia kasih silsilah, lalu dia muncul lagi dengan keturunan Adam, tahu-tahu sudah pindah ke Nuh. Apa kaitan semua hal ini dengan satu cara penulisan yang koheren, yang berkaitan satu sama lain. Jadi kalau saudara membaca secara dangkal teks ini, saudara pikir bahwa teks ini pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6 ayat 8 itu hanya kumpulan-kumpulan material yang tidak ada kaitannya satu sama lain. Sebenarnya tidak begitu. Kalau saudara lihat bagaimana Musa mengkomposisi teks ini, saudara lihat ini suatu komposisi yang sangat jenius ya. Teks ini pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6 ayat 8 itu kita bisa bagi menjadi dua. Bagian yang pertama adalah pasal 4 ayat 1 sampai dengan pasal 5 ayat 32. Itu bicara tentang kekerasan, silence, dan hope, dan pengharapan. Nah, dia kembali lagi kepada tema itu di pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, kekerasan dan pengharapan. Jadi, dua bagian utama dari pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6 ayat 8 itu terkait dengan tema tentang kekerasan akibat dari dosa. Kalau saudara mau lihat sebenarnya akibat langsung dari dosa itu persis seperti apa, kelihatannya seperti apa, itu saudara baca di dalam pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6 ayat 8. Nah, di tengah-tengah korupsi dosa, akibat dari dosa, pengaruh dari dosa, konsekuensi dari dosa yang mengkorupsi hidup manusia menjadi rusak, bejat, dan jahat, di tengah-tengah potret semacam itu, dia munculkan hope mengenai restorasi, munculkan pengharapan mengenai restorasi. Jadi itu adalah tema utama dari teks ini. Dan untuk mendistribusikan tema utama ini, dia menggunakan satu strategi perpaduan antara narasi
dan silsilah. Nah, nanti saudara akan lihat bahwa membaca silsilah ini itu bukan sekadar mau ngasih tahu saudara itu daftar nama orang, si A melahirkan si B melahirkan si C melahirkan si D, ya whatever lah. Kamu melahirkan siapa, melahirkan siapa, apa hubungannya dengan saya? Bukan sekadar itu. Ada satu theological purpose, satu tujuan teologis yang bigger, yang jauh lebih besar daripada sekadar saudara membaca daftar nama orang. Jadi dia menggunakan strategi naratif dipadukan atau diselang-selang silsilah kembali lagi kepada naratif dan kepada silsilah. Jadi narasi yang pertama itu ada di pasal 4 ayat 1 sampai 16, itu tentang Kain dan Habel. Lalu dia sisipin, dia selingi dengan materi tentang silsilah, bicara tentang keturunan Kain. Lalu dia kembali lagi kepada naratif di pasal 4 ayat 25 sampai 26 tentang Set. Kemudian dia kembali lagi kepada silsilah tentang keturunan Set. Jadi saudara lihat di naratif dan silsilah pertama itu fokusnya itu kepada fokusnya kepada Kain. Kemudian naratif kedua jamnya. Nah itu bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua, kekerasan dan harapan, Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8. Dia bicara tentang the sons of God, anak-anak Allah di Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 3. Kemudian dia bicara tentang Nephilim, Kejadian pasal 6 ayat 4 sampai 7. Lalu dia bicara tentang Nuh di Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Jadi saudara lihat bahwa komposisi naratif ini didesain untuk kasih lihat saudara akibat, dampak, pengaruh, konsekuensi dari dosa itu sangat jelas kelihatan. Hari ini kalau saudara lihat orang tinggal kepala orang, gorok leher orang, potong tangan orang, potong ini, itu bukan kejadian baru kemarin sore. Itu adalah dampak dari apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden, jatuh ke dalam dosa, dan itu kita lihat sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan di dalam situasi yang mengerikan itu, dia munculkan hope, munculkan pengharapan mengenai restorasi. Jadi ini adalah susunan dari pasal ini. Kalau saudara ingin lihat bagaimana gambar alur pikir dalam bentuk bagan dari struktur ini, saudara bisa lihat bagan ini. Jadi bagian yang pertama itu pasal 4 ayat 1 sampai 532, itu dia bicara tentang naratif dan silsilah. Naratifnya ada dua. Pasal 4 ayat 1 sampai 16 itu paralel dengan pasal 4 ayat 25 sampai dengan 26. Kemudian silsilah yang pertama pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat 24 itu paralel dengan silsilah yang kedua di pasal 5 ayat 1 sampai dengan 32. Jadi event dua naratif dan dua silsilah itu sendiri dia komposisikan secara paralel, tapi bukan paralel yang sinonim, melainkan paralel yang kontras. Di narasi yang pertama, dia kontraskan Kain dan keturunannya, dikontraskan dengan Set dan keturunannya. Jadi Kain dan keturunannya adalah orang-orang yang jahat, yang berdosa, dan Set dan keturunannya adalah orang-orang benar. Dan bahkan dia bilang pada masa Set dan keturunannya, orang-orang mulai calling upon the name of the Lord, mulai memanggil nama Tuhan. Jadi kontras antara dua keturunan. Satu kontras antara dua keturunan itu bukan hanya dia distribusikan dalam bentuk naratif, dia juga distribusikan dalam bentuk silsilah. Silsilah yang pertama, pasal 4 ayat 17 sampai dengan 24, itu Kain dan keturunannya. Kemudian silsilah yang kedua, pasal 5 ayat 1 sampai 32, itu Set dan keturunannya, juga dipresentasikan dalam bentuk paralel kontras. Seperti yang nanti akan kita lihat melalui review singkat bagian-bagian itu berikut ini. Kita mulai dari naratif yang pertama. Sebagai paralel dengan naratif yang kedua. Ini yang sekarang saudara lihat adalah naratif 1
dan naratif 2, pasal 4 ayat 1 sampai 16, paralel secara kontras dengan pasal 4 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-26. Di naratif yang pertama, pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16, cerita tentang Kain dan Habel itu sebenarnya dia distribusikan dalam 5 tahap dramatik. Dalam 5 tahap dramatik. Tahap yang pertama itu dia kasih settingnya. Settingnya adalah Kain dan Habel itu hidup bersama-sama. Itu pasal 4 ayat 1 dan 2. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, tahu dulu saudara, ada satu catatan kaki untuk pasal 4 ayat yang pertama. Kalau saudara perhatikan kalimat bahasa Ibrani dari pasal 4 ayat 1, bisa dibuktikan secara gramatikal bahwa waktu Hawa melahirkan anak pertamanya, dia menganggap anak pertamanya itu Tuhan. Saudara kalau baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia kan dikatakan begini. Lalu melahirkan Kain, maka perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kalau saudara baca di dalam bahasa Ibrani tidak ada kata dengan pertolongan di situ. Bahkan dia kasih direct marker yang itu di dalam bahasa Ibrani itu berarti penanda objek langsung. Jadi aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki, direct marker, kemudian the Lord. Dengan kata lain Hawa di dalam original konteksnya waktu dengar janji tentang anak di dalam Kejadian 3 ayat 15, dia tidak mengerti anak itu sebagai manusia biasa. Karena bisa dibuktikan ketika anak pertamanya lahir, dia anggap itu Tuhan. Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki, the Lord. Itu saudara bahkan bisa dapat komentar itu di dalam komentari-komentari yang kritikal, ya, yang devosional, yang sifatnya renungan-renungan, mereka tidak lihat itu di dalam bahasa asli. Tapi saudara dapatkan, termasuk Bapak Gereja juga membangun argumentasi mengenai keilahian Mesias berdasarkan teks ini. Salah satunya untuk membuktikan bahwa event Hawa sendiri menganggap bahwa anak yang dijanjikan di dalam Kejadian 3:15 itu bukan manusia biasa. Bukan manusia biasa. Nah, itu hanya catatan kaki untuk pasal 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Tapi mari kembali kepada screen saya. Jadi itu settingnya. Kain dan Habel dilahirkan dan mereka hidup bersama-sama. Kemudian dikatakan Habel adik Kain itu menjadi gembala dan Kain menjadi petani. Nah, itu menjadi setting dari pasal 4. Ini akan menjadi suatu elemen yang sangat-sangat menentukan. Bukan hanya bagi Kain dan Habel yang membuktikan bahwa Kain ini sudah sedemikian hebat dikorupsi oleh dosa, tapi juga nanti akan mempengaruhi. Oke, jadi tahap dramatis yang pertama adalah Kain hidup bersama dengan Habel. Kemudian tahap dramatis yang kedua adalah pemberian korban persembahan di ayat 2b sampai dengan ayat yang ke-7. Sampai dengan ayat yang ke-7. Dan kita tahu ceritanya, ya. Persembahan Kain itu tidak diterima oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Dan persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan. Kemudian Kain membunuh Habel. Lalu Tuhan mengutuk Kain. Tapi sementara dia dikutuk, dia tetap mendapatkan perlindungan. Jadi ada protectionnya juga untuk Kain, meskipun dia seorang pembunuh. Kemudian Kain dikucilkan. Artinya Kain itu hidup di dalam pengembaraan. Itu tahap paling terakhir, konsekuensi dari dosa yang dilakukan oleh Kain. Jadi cara lihat bahwa di dalam naratif ini fokus kepada bagaimana Kain menjadi sedemikian jahat
kemudian dia mengikuti tendensi dosa itu, lalu memanifestasikannya dengan tindakan kekerasan, pembunuhan terhadap saudaranya. Saudara, ada seorang komentator Yahudi namanya Nahum Sarna, ya, seorang ahli perjanjian lama, dia seorang Yahudi, mengatakan bahwa semua pembunuhan adalah pembunuhan terhadap saudara. Satu kali lagi, semua pembunuhan adalah pembunuhan terhadap saudara. Bukan sekadar karena pembunuhan paling tercela adalah pembunuhan terhadap saudara. Tapi kan semua manusia ini berasal dari root yang sama. Jadi begitu kamu membunuh orang, sebenarnya yang kamu bunuh itu siapa? Saudaramu. Yang kamu bunuh adalah saudaramu. Dan itu dimulai, peristiwa paling awalnya, itu dimulai di Kejadian pasal yang keempat. Semua pembunuhan adalah pembunuhan terhadap saudara. Nah, dari segi konteksnya, saudara-saudara, dari segi konteksnya, teks ini tampaknya dimaksudkan bukan hanya sekadar mau ngasih tahu tentang korupsi dosa yang membuat Kain itu kemudian memanifestasikan itu menjadi jahat. Tapi juga tampaknya dimaksudkan sebagai polemik melawan sesuatu. Polemik melawan tradisi. Saudara ingat dalam tradisi Timur Dekat kuno, yang menempati posisi paling penting di dalam keluarga itu anak bungsu atau anak sulung. Anak sulung. Dan yang menarik adalah kalau saudara baca Perjanjian Lama, mayoritas anak sulung itu bermasalah, dan anak-anak bungsu itu yang kemudian dipotret sebagai anak-anak yang baik, kemudian mendapatkan favor, yang mendapatkan anugerah dari Tuhan. Salah satunya, seperti yang saudara baca sekarang, pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16, Kain dan Habel. Kain anak sulung, dan Habel anak bungsu, yang berkenan kepada Tuhan melalui persembahannya adalah bukan Kain sebagai anak sulung, tapi Habel. Kain malah ditolak dan berdosa dan dikutuk. Cerita yang kedua, Esau dan Yakub. Esau dan Yakub. Yang sulung siapa? Esau. Yang bungsu siapa? Yakub. Bukan karena Yakub ini lebih baik dari Esau. Yakub ini penipu kelas kakap loh. Tapi di dalam naratif itu, yang mendapatkan anugerah Tuhan itu bukan Esau, tapi Yakub. Bahkan ada bagian Perjanjian Lama yang lain, secara jelas Yahweh mengatakan, aku membenci Esau dan mengasihi Yakub. Kemudian Yusuf dan Yehuda. Sudah akhirnya Yusuf yang mendapat bagian dari Yehuda. Jadi tampaknya narasi Perjanjian Lama dimaksudkan sebagai polemik melawan tradisi favoritisme terhadap urutan kelahiran. Perjanjian Lama seakan-akan melalui naratif ini mengajarkan, just because kamu lahir paling pertama bukan berarti kamu itu yang paling penting. Karena yang paling penting adalah bagaimana orang itu mendapatkan kasih sayang Tuhan dan bagaimana orang itu hidup bagi Tuhan. Itu yang paling penting. Habel mendapatkan kasih sayang Tuhan dan Habel mempersembahkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Yakub meskipun miring-miring si penipu-penipu itu mendapatkan anugerah Tuhan dan kemudian dari Yakub lahir 12 suku Israel. Yusuf dan Yehuda dan seterusnya. Jadi just because kamu lahir paling pertama tidak berarti kamu paling penting dan tidak berarti Tuhan lebih sayang sama kamu karena kamu lahir paling pertama. Nah itu tidak berarti melawan mereka yang lahir sebagai anak sulung ya. Bukan. Tapi menurut Alkitab, orang itu mendapatkan kasih sayang Tuhan itu tidak bergantung kepada urutannya di dalam keluarga. Urutan kelahiran. Tapi bergantung kepada apakah orang itu mendapatkan kasih sayang Tuhan dan dia hidup bagi Tuhan atau tidak. Itu prinsipnya. Itu prinsipnya. Nah sebenarnya masih ada satu polemik yang lain, yaitu polemik antara profesi sebagai gembala,
dan profesi sebagai petani. Tapi nanti itu kita lihat di dalam bagian B, konteks historis dari teks ini. Jadi untuk sementara kita cukupkan dulu penjelasan untuk pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16 demikian. Kemudian naratif yang kedua. Naratif yang kedua, kontras dengan Kain yang jahat. Kontras dengan Kain yang jahat. Di pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16. Di pasal 4 ayat yang ke-25-26, mendadak dia bicara tentang Adam bersetubuh pula dengan istrinya. Lalu perempuan itu melahirkan anak laki-laki dan menamai dia Set. Ini anak ketiga dari Adam dan Hawa. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah anak laki-laki Set juga, dan anak itu dinamai Enos. Kemudian saudara perhatikan dia kasih komentar di dalam bagian selanjutnya. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi kontras dengan Kain yang melawan Tuhan, memberontak melawan Tuhan, dan bahkan dikutuk dan diusir lebih jauh lagi dari hadapan Tuhan. Kontras dengan itu, lahir Set dan anaknya, dan dari keturunan itu, keturunan Set dan anak-anaknya ini, orang mulai memanggil nama Tuhan. Jadi dua naratif itu dimaksudkan untuk bicara tentang ada satu keturunan yang jahat, dan ada satu keturunan yang benar. Dan dari keturunan yang benar ini, orang mulai memanggil nama Tuhan. Itu naratif yang pertama. Sekarang mari kita pergi kepada aspek silsilahnya. Setelah kita bahas naratifnya. Silsilah yang pertama, di dalam ayat 17 sampai dengan pasal 4 ya. Ayat 17 sampai dengan ayat 24. Kemudian silsilah yang kedua, pasal 5 ayat 1 sampai 32. Ini bukan sekadar mau ngasih tahu saudara daftar nama. Bukan sekadar mau ngasih tahu saudara itu daftar nama. Sebenarnya ini dimaksudkan untuk menegaskan poin yang juga persis sudah ditegaskan di dalam aspek naratifnya tentang kontras antara dua keturunan. Ya, karena di dalam deretan nama-nama itu, saudara perhatikan di screen saya, baik dari keturunan Kain maupun dari keturunan Set, ada dua pasang nama yang sama. Dan ketika sampai pada dua pasang nama ini, penulis kitab Kejadian itu kasih komentar tentang mereka. Jadi ada Henok yang berasal dari keturunan Kain, saudara bisa baca itu di dalam pasal 4 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian ayat 18, bagi Henok lahirlah Irad. Jadi ada satu Henok, saudara jangan cacapkan dengan Henok yang nanti muncul di pasal 5. Ini Henok yang lain loh ini. Jadi ada dua Henok ya. Ada Henok dari keturunan Kain yang ada di pasal 4 ayat 17 dan 18. Kemudian ada Henok di dalam keturunan Set, pasal 5, ayat 19, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Ayat 19, dikatakan, dan Yared masih hidup 800 tahun setelah dia memperanakan Henok. Ini Henok yang lain ya. Jadi jangan pikir ini Henok yang sama. Lalu di ayat 21 sampai dengan ayat 25, dia kasih komentar tentang Henok. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi kontras dengan Henok dari keturunan Kain, Henok keturunan Set, hidup bergaul dengan Allah, berjalan di dalam bahasa Ibrani-nya, kalau saudara terjemahkan secara literal, berarti berjalan, walk, berjalan dengan Allah. Jadi kontras antara dua keturunan. Tapi bukan hanya Henok, ada satu keturunan lagi yang lain yang juga namanya sama dengan karakteristik yang persis kontras, yaitu Lamek dari keturunan Kain. Saudara perhatikan di ayat 23 dan 24 pasal 4.
Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya dan seterusnya. Intinya di sini, Lamek ini bahkan lebih gila lagi dari leluhurnya, nenek moyangnya Kain. Kain ketika membunuh, ditanya dia pura-pura bego. Memangnya aku penjaga adikku. That's it. Setelah itu kemudian dia kutuk. Dia dikutuk. Ini Lamek ini, anaknya Kain ini, keturunannya Kain ini. Setelah dia membunuh, dia bukannya nyadar, bukannya minta ampun, malah dia bangga. Kalau Kain membunuh dibalas sekian, orang yang bunuh saya akan dibalas. Artinya dia proud, dia bangga banget menjadi seorang pembunuh. Dan ada orang-orang semacam ini. Sebenarnya tidak usah heran, itu semua sudah ada di sana. Kalau hari ini ada orang pergi ke tempat-tempat yang tidak benar sambil bikin selfie-selfie, memangnya apa urusan kau? Ini kan hidup gua. Live my life. Kemudian dia bikin vlog macam-macam. Padahal ada di tempat-tempat yang merusak moral orang, merusak diri sendiri. Dan dia bangga. Bangga, tidak merasa berdosa, padahal hidup di dalam dosa. Itu akarnya dari keturunan Kain. Itu Lamek. Nah, Lamek yang lain, saudara-saudara, yang kontras dengan Lameknya si Kain ini adalah Lamek dari Set. Saudara bisa baca itu di pasal 5, ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-31. Dan setelah Metusalah hidup 180 tahun, ia memperanakkan Lamek. Dan Metusalah hidup 782 tahun, lalu dia memperanakkan Lamek, dan dia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Kemudian saudara baca terus Lamek ini. Anak ini akan memberikan kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah dikutuk Tuhan. Dan saudara tahu bahwa dari Lamek lahirlah tokoh yang nanti akan menjadi sangat penting di pasal 6, yaitu Nuh. Jadi silsilah ini bukan sekadar mau ngasih tahu saudara ini si A melahirkan. No, dia sekadar sedang meneruskan tema kontras antara kejahatan dan pengharapan. Di tengah-tengah dunia yang jahat dan berdosa dan orang tidak memperdulikan kebenaran ini, Tuhan membangkitkan orang-orang benarnya meskipun mereka tidak terkenal. Meskipun mereka terlihat salah seperti Habel yang mati dibunuh. Meskipun mereka tidak tenar, mereka bukan famous. Tapi ada orang-orang benar yang dibangkitkan Tuhan, yang nanti melalui mereka memberikan arah dan membalikkan tonggak sejarah, membawanya kepada satu situasi pengharapan yang jauh lebih baik oleh orang-orang kecil semacam ini. Saudara, kejahatan itu selalu terlihat besar. Kejahatan itu selalu terlihat besar, megah, dan kuat, dan powerful, dan menarik. Dan orang-orang yang hidup benar seringkali dikucilkan, tidak menarik, tidak populer. Mereka terlihat seperti orang yang tidak asik. Membosankan. Karena kita mau senang-senang, kok kamu bilang jangan, begitu. Orang seperti itu tidak menarik di zaman ini. Tapi perlu ada orang-orang semacam itu dibangkitkan Tuhan. Karena nanti dari orang-orang yang tidak populer, dan yang tidak tenar, dan yang tidak asik ini, dan yang tidak menarik ini, tonggak sejarah akan dibalik. Sebenarnya Tuhan mencari orang-orang yang tidak populer semacam ini, orang-orang yang tidak tenar semacam ini, orang-orang yang tidak menarik semacam ini, yang tidak asik semacam ini, tapi fokus kepada kebenaran. Tuhan akan pakai kamu membalikkan arah dan tonggak sejarah. Dan itu ada di dalam kitab suci. Jangan takut menjadi tidak asik di dalam dunia yang bersenang-senang ini. Jangan takut menjadi tidak menarik di dalam dunia yang serba glamor, serba gegap gempita ini. Jangan takut menjadi orang aneh di dalam dunia ini. Karena standar dari nilai hidupmu itu bukan penilaian dunia, tapi penilaian Tuhan terhadap kamu. Oke, saudara-saudara, jadi itu adalah distribusi ide berdasarkan struktur literernya. Sekarang mari kita pergi kepada pasal 6. Nah, pasal 6 ini saya tidak akan panjang lebar karena sebenarnya saya sudah punya satu sesi panjangnya
1 jam lebih hanya khusus bahas tentang anak-anak Allah dan Nephilim di dalam pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Jadi saudara silakan pergi ke channel Verbum Veritatis untuk saudara tonton di situ, tapi saya secara ringkas ulang saja. Jadi 3 pandangan tentang siapa anak-anak Allah dan Nephilim di dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan 7. Pandangan yang pertama adalah anak-anak Allah di situ adalah para malaikat yang mengambil wujud manusia, kemudian menikahi anak-anak perempuan, jadi melahirkan keturunan campur, keturunan malaikat sekaligus manusia. Itu pandangan yang pertama. Nah, pandangan itu di dalam Perjanjian Lama tampaknya juga ada dasarnya, karena misalnya seperti di dalam Ayub, kitab Ayub itu kan para malaikat itu disebut juga dengan sebutan the sons of God, anak-anak Allah. Termasuk setan pun disebut sebagai anak Allah. Kemudian pandangan yang kedua adalah anak-anak Allah di situ dan Nephilim di situ adalah anak-anak dari keturunan Set. Anak-anak dari keturunan Set, ya. Kelihatannya masuk akal juga karena konteks dekat dari pasal 4. Pasal 6 adalah pasal 5 yang tadi kita bicarakan tadi, keturunan Set. Dan pandangan yang ketiga, anak-anak Allah di situ adalah para raja dan orang-orang kuat, para kesatria di masa itu yang kemudian menggunakan power mereka, kekuasaan mereka untuk melakukan abuse terhadap para wanita. Saudara, di dalam pasal 6 itu kita bicara tentang mengambil anak-anak perempuan dan lahir anak-anak dan seterusnya. Itu kata itu tidak digunakan untuk pernikahan yang seperti saudara mengerti. Tapi itu mencerminkan satu violence, satu kekerasan, satu tindakan paksaan. Artinya, perempuan itu sebenarnya tidak setuju untuk diperlakukan begitu. Tapi karena dia menginginkan perempuan itu, dia menggunakan powernya, menggunakan kekuasaannya, menggunakan kedudukannya untuk kamu mau tidak mau, kamu harus ikut mau saya. Jadi eksploitasi terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan, pembunuhan terhadap saudara, itu merupakan akumulasi dari apa gambaran tentang efek dari dosa di dalam kehidupan manusia di dalam tahap ini. Nah, saya ada di pandangan yang ketiga, bahwa anak-anak Allah dan para Nephilim di situ adalah para raja dan para kesatria, orang-orang kuat pada masa itu, yang menggunakan kekuasaan mereka untuk melakukan eksploitasi terhadap perempuan, melakukan kekerasan terhadap perempuan. Itu saya sudah kasih argumennya 1 jam lebih secara eksegetikal di Verbum Veritatis. Saudara silakan pergi lihat di situ. Tapi saudara perhatikan di screen saya. Begitu saudara baca sampai di ayat yang ke-8. Kalau saudara baca hanya sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara stop sampai di situ. Saudara, ini situasi ini sangat mengerikan. Apa pengharapan kita untuk hidup di tengah-tengah dunia dengan manusia-manusia yang berwatak seperti ini? Apa pengharapan? Kemudian saudara sampai di ayat yang ke-8. Dan dia bicara tentang ada satu sosok. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Jadi seperti di bagian sebelumnya, di bagian pertama, meskipun didominasi oleh kejahatan Kain dan keturunannya, tapi secara silent, secara diam-diam dan tidak terkenal dan tidak tenar, Tuhan memunculkan Set dan keturunannya. Kemudian disebutkan Lamek, Henok dan Lamek, yang nanti dari Lamek lahir satu orang yang sangat penting, yang nanti menjadi penting di pasal 6 ayat 1 sampai dengan 8. Juga di tengah-tengah kejahatan dan eksploitasi kekuasaan dari anak-anak Allah ini, para raja, orang-orang kuat ini, yaitu Nuh. Dan saudara lihat bagian yang pertama, klimaksnya adalah munculnya Hope. Lahirnya keturunan Lamek, Nuh, di pasal 5 ayat 29 sampai 32. Bagian yang kedua juga dia fokuskan kameranya, ibarat seorang kameramen. Dia fokuskan kameranya di tengah-tengah hiruk pikuk orang yang saling bertinju, bertonjok, melakukan pemerkosaan, eksploitasi perempuan, penjualan perempuan.
everything, segala sesuatu yang jahat. Mendadak dia fokuskan kameranya pada satu orang, Nuh. Jadi mulai dari pasal 4 sampai dengan pasal 6, di tengah-tengah dunia kekerasan, kejahatan, eksploitasi kekuasaan sebagai manifestasi dari dosa, Tuhan munculkan hope melalui satu orang, yaitu Nuh, yang nanti di bagian selanjutnya menjadi sangat penting untuk tindakan recreation, penciptaan kembali melalui air bah. Jadi air bah itu bukan sekadar judgment, tapi sebuah recreation, sebuah penciptaan baru. Dan tokoh yang dominan penting di situ adalah Nuh dan anak-anaknya. Dengan kata lain, Nuh ini siapa? Nuh ini siapa? Nuh adalah the new Adam. Nuh adalah the new Adam. Adam yang pertama fail. Sekarang Tuhan munculkan the new Adam melalui garis keturunan Seth. Melalui garis keturunan Seth. Nah, saudara-saudara, itu eksposisi tentang distribusi desain sastra dari Kejadian pasal 6, pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Sekarang pertanyaannya adalah, oke, itu yang kita baca dari teks ini, tapi apa hubungannya dengan Israel kuno? In wilderness, di padang gurun, peristiwa Exodus, apa hubungannya dengan mereka? Waktu mereka baca teks ini, Musa sedang bikin koneksi apa dengan mereka? Sehingga Israel bercermin, melihat dari teks ini, oke, ini situasi kita, itu paralel dengan apa yang dialami pada masa Kain dan Habel, kemudian sampai dengan masa Nuh dan seterusnya. Nah, itu adalah pertanyaan tentang konteks historis yang membawa kita kepada poin berikutnya, konteks historis. Saudara, kenapa Musa mencatat bagian ini? Pasal 4, ayat 1 sampai dengan pasal 6, ayat yang ke-8. Karena Musa ingin ngasih tahu Israel bahwa Kain dan keturunannya itu paralel dengan Firaun dan Mesir. Dan Seth dan keturunannya itu paralel dengan Israel yang ditindas melalui perbudakan di Mesir. Itu poin utamanya. Nah, apa buktinya? Saya bisa kasih lihat sangat banyak koneksi yang menghubungkan Israel dan Seth dan keturunannya, termasuk menghubungkan Firaun, Mesir, dan Kain dan keturunan. Tapi mari kita lihat beberapa hal. Kita mulai dari profesi Habel dan Kain. Sebenarnya di pasal 4 ayat 2, Habel itu dipotret sebagai gembala, shepherd, dan Kain itu dipotret sebagai petani. Habel dipotret sebagai gembala, dan Kain dipotret sebagai petani, dan Kain kemudian membunuh Habel. Itu pasal 4 ayat yang kedua, ringkasnya begitu. Saudara, di dalam dunia kuno, pada masa itu di Mesopotamia, di Ancient Near East, Timur Dekat kuno, profesi gembala itu tidak disukai. Tidak disukai. Jadi kebudayaan yang maju seperti di Mesir itu sangat maju pada masa itu. Mereka sudah membangun kota-kota dan itu nanti terasosiasi lagi dengan Kain dan keturunannya sebagai city builders, para pembangun kota. Kebudayaan yang maju seperti di Mesir, mereka sangat tidak suka dengan gembala. Mereka lebih prefer apa? Mereka lebih prefer bercocok tanam. Itu seperti di Mesir. Dan saudara bahkan bisa baca itu, koneksi itu, di dalam komentar dari Musa sendiri, di kemudian hari, di Kejadian pasal 36 ayat 32. Ini adalah cerita sebelum Yakub dan anak-anaknya ke Mesir waktu itu. Jadi mereka sudah tahu bahwa Yusuf ada di Mesir. Kemudian mereka ikut ke sana karena bencana kelaparan itu. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah hamba-hambamu ini pemelihara ternak? Habel itu pemelihara ternak, gembala. Sejak dari kecil sampai sekarang, kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Lalu dia kasih komentar, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir.
Ini sesuatu yang luar biasa hebat loh. Jadi seperti tension, ketegangan antara Kain, si petani, dengan Habel, si gembala, di pasal 4. Sekarang keturunan Set, keturunan orang benar ini, Yakub dan anak-anaknya memasuki satu negara, satu wilayah yang baru karena bencana kelaparan. Mereka adalah para gembala seperti leluhur mereka Habel, memasuki satu tempat yang membenci para gembala. Segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara lihat, Musa mengasosiasikan Israel dengan Habel, dan Kain diasosiasikan dengan Firaun dan Mesir. Ini bukan satu komentar yang disengaja, bukan sesuatu yang disengaja. Bukan hanya itu. Saudara perhatikan lagi. Korban persembahannya. Saudara lihat, Habel bukan sekadar mempersembahkan sebuah ternak. Bukan. Tapi saudara lihat, yang dia persembahkan adalah yang berlemak-lemak anak sulung. Anak sulung. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam Taurat nanti kan. Persembahan yang berbau ham dan yang menyenangkan Tuhan adalah persembahan anak sulung. Binatang yang sulung, hasil panen yang sulung, dan yang gemuk-gemuk, yang berlemak, itu menyenangkan Tuhan. Dan itulah yang dipersembahkan oleh Habel. Nah, Kain, kalau saudara baca pasal ayat 3 dan 4, dia mempersembahkan sebagian dari hasil pertaniannya. Ini orang asal-asalan ngasih. Saudara harus membedakan antara teologi sukses dan ajaran firman Tuhan. Teologi sukses itu kenapa merupakan ajaran setan dari neraka? Karena memanipulasi orang. Untuk kasih yang terbaik, tapi pendetanya nggak kerja apa-apa. Jadi dia nyuruh orang kasih persembahan untuk dia memperkaya diri. Jadi dia bergaya hidup mewah seperti Kenneth Copeland, kemudian banyak itu. Mereka bahkan punya jet pribadi, punya mansion dan lain sebagainya. Ngajarin orang untuk ngasih persembahan sebanyak-banyaknya. Tapi saudara jangan lupa ya, just because itu di-abuse oleh para pengikut setan itu, bukan berarti ajaran tentang memberi persembahan yang terbaik itu tidak benar loh. Karena logiknya adalah kamu memberi kepada Tuhan loh. Kamu memberi kepada Tuhan, logiknya adalah kamu harus kasih yang terbaik. Dan saudara lihat Habel mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya dan yang gemuk, ya, yang punya lemak, itu lembut tambun ya. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil pertanian. Jadi bukan soal pertanian dan bukan soal, tapi soal dedikasi dan komitmen dan penghormatan terhadap Tuhan yang dimanifestasikan melalui pemberian korban itu. Nah, mari kita kembali kepada screen saya. Saya sudah baca Keluaran pasal 5 ayat 3 dan 4. Ini yang dikatakan oleh Musa kepada Firaun. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapa kamu bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Jadi Musa menggambarkan Israel sebagai orang-orang yang meneruskan tradisi dari Habel. Dan Firaun dipotret persis sama seperti Kain yang bukan hanya tidak senang dengan Habel, bukan membunuh Habel karena masalah korban ini. Ini bukan sesuatu yang juga disengaja untuk dicatat. Itu koneksi supaya Israel melihat apa yang kamu alami sekarang itu sebenarnya merupakan kontinuasi dari apa yang dialami oleh leluhurmu dulu Habel.
Dan sudah baca pasal 4 ayat yang ke-8, Kain membunuh Habel. Nah, saudara nggak perlu, kalau saudara orang Kristen, saudara tahu cerita bahwa di Mesir, Israel itu bukan hanya ditindas suruh kerja rodi, kerja paksa, tapi bahkan mereka dibunuh, bahkan anak-anak mereka yang masih kecil, itu setiap anak laki-laki yang lahir itu harus diapain? Harus dibunuh. Dan di dalam konteks itu kemudian lahirlah Musa kan, karena dia dibuang ke dalam sungai lalu dipungut oleh putri Firaun itu kan. Jadi pembunuhan yang dilakukan terhadap Israel di Mesir itu diasosiasikan terhadap pembunuhan Kain terhadap Habel. Israel menapaki jalan Habel ketika mereka ada di Mesir. Kemudian kutuk atas Kain. Kalau saudara perhatikan, Kain bukan hanya dikutuk sebagai pengembara, tapi juga dikatakan kamu akan bekerja dengan susah payah, tapi hasilnya itu hanya sedikit. Itu mengulangi kutukan terhadap Adam kan? Tapi kutukan ini lebih konkret ditujukan secara spesifik kepada Kain di pasal 4 ayat 11 dan 12. Saudara bisa baca di situ. Dan saudara lihat bagaimana Musa menggambarkan tentang Kanaan dan Mesir di dalam Ulangan 11 ayat 10 sampai 12. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang telah ditabur dengan benih bagus, kau sendiri dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapatkan air hujan yang turun dari langit, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, maka Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jadi Mesir itu digambarkan seperti negeri yang ditabur dengan jerih payah. Persis gambaran seperti kutukan kepada Kain di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ke-12. Kain diasosiasikan dengan Firaun dan Mesir, Habel diasosiasikan dengan Israel in exile in wilderness ya. Kemudian tadi saya sudah singgung ini, Kain dan keturunannya adalah city builders ya, para pembangun kota. Pasal 4 ayat 17. Orang-orang Mesir adalah city builders, para pembangun kota. Kemudian saudara perhatikan nama kota yang dibangun Kain di dalam pasal 4 ayat 17, dia menamai kota itu sesuai dengan nama anaknya. Artinya membangun reputasinya sendiri. Kalau saudara perhatikan di dalam Kejadian pasal 4 dan seterusnya tentang Kain dan keturunan, salah satu frasa yang sering terus-menerus diulang-ulang terkait dengan membangun kota adalah mereka membangun nama bagi diri mereka sendiri. Membangun reputasi, membangun proteksi, membangun kejayaan, membangun kehormatan bagi diri mereka sendiri. Itu yang bisa dilakukan oleh manusia. Itu yang bisa dilakukan oleh manusia. Kontras dengan Kain dan keturunannya yang membangun nama bagi diri mereka sendiri. Keturunan Seth ngapain? Mereka memanggil the name of the Lord. Jadi membangun nama sendiri dikontraskan dengan memanggil nama Tuhan. Kontras bukan hanya kontras dua silsilah, bukan hanya kontras dua keturunan, tapi kontras dua nama, the name of the Lord dan the name of man, nama Tuhan dan nama manusia. Firaun waktu menyuruh Israel membangun kota, apa yang dia lakukan? Sebab itu pengawal-pengawal rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yaitu Pitom dan Ramses. Menjadi diri sendiri, persis seperti Kain dan keturunannya di Kejadian pasal yang keempat. Kemudian, saudara perhatikan keturunan Seth, Enos, pada waktu dia lahir, orang-orang mulai memanggil nama Tuhan, dan di dalam bahasa Ibrani-nya itu tetragrammaton ya, Yahweh ya, YHWH itu.
Dan nama itu menjadi nama yang dominan di dalam peristiwa Exodus. Misalnya kalau saudara baca Keluaran pasal 3 ayat 15 ya, nama itulah yang diperkenalkan. Sebenarnya bukan berarti baru pertama kali nama itu digunakan, tapi nama itu menjadi dominan di dalam peristiwa Exodus. Yahweh, nama Kavenan itu diasosiasikan terutama dengan peristiwa Exodus. Dan itu dimulai kapan? Dimulai sejak keturunan Set lahir, Enos, orang mulai memanggil nama Yahweh. Jadi Set dan keturunannya diasosiasikan dengan Israel, dan Kain dan keturunannya diasosiasikan dengan Mesir dan Firaun. Termasuk juga doa yang memanggil nama Tuhan itu berarti orang berseru kepada Tuhan biasanya di dalam kesesakan. Ya. Di dalam kesesakan, saudara-saudara, di dalam kesesakan, orang harus memanggil nama Tuhan. Di dalam kesesakan, orang harus memanggil nama Tuhan. Orang harus memanggil nama Tuhan. Harus. Dan itu diajarkan di dalam kitab suci. Dimulai oleh keturunan benar pasca kejatuhan. Keturunan dan anak-anaknya. Dan saudara lihat, itu dari Israel. Mulai dari mereka dibawa keluar dari Mesir di padang gurun. Termasuk juga nanti tabernakel dibangun. Kemudian nanti di Yerusalem mereka membangun bait suci. Memanggil nama Tuhan. From the name of the Lord. Dan bahkan itu menjadi satu istilah kunci di dalam janji eskatologis ya. Barang siapa yang call upon the name of the Lord tidak akan dipermalukan. Yoel yang nanti dikutip terus-menerus di dalam perjanjian baru. Barang siapa memanggil nama Tuhan, dia diselamatkan. Di dalam Kisah Para Rasul, terutama di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai dengan 10. Jika kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Lalu dia kutip dari Yoel itu, sebab barang siapa yang memanggil nama Tuhan tidak akan dipermalukan. Itu semua dimulai dari Set dan keturunannya. Dan itu menjadi gaya hidup bukan hanya Israel, tapi juga menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kekristenan perdana. Israel berasal dari keturunan Set. Kalau saudara baca di Kejadian pasal 5 ayat ke-32, saudara, di situ dikatakan bahwa setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakan 3 orang anak, Sem, Ham, dan Yafet. Dan Israel berasal dari keturunan Sem. Itu mereka disebut sebagai Semitik, bangsa Semitik. Diambil dari nama leluhurnya Sem, yang adalah keturunan Nuh. Dan Nuh ini adalah keturunan dari Set. Jadi Set, kemudian Enos, kemudian terus Henok, Lamek. Lamek memperanakan Nuh. Bukan Lamek yang anaknya Kain, ya, keturunannya Kain, tapi Lamek yang dari keturunan Set. Kemudian di pasal 5 ayat 24, kalau saudara perhatikan di situ, keturunan Set sebagai orang-orang yang bergaul dengan Allah, Henok ya, dan itu merupakan gaya hidup Israel dipanggil untuk walk with God, berjalan dengan Allah. Bahasa Ibrani-nya itu yang diterjemahkan bergaul dengan Allah dapat diterjemahkan secara literal berjalan dengan Allah atau berjalan bersama Allah. Israel berjalan bersama Allah. Saudara dan saya harus berjalan bersama dengan Allah. Kemudian tentang Nephilim. Nephilim ini saya sudah bahas, jadi saya skip aja ya. Sekarang mari kita pergi kepada poin yang terakhir tentang hubungan antara pasal 4 ayat 1 sampai 6 ayat 8 dengan perjanjian baru. Kita akan lihat bagaimana kaitannya dengan kedatangan inaugurasi kerajaan Allah, kedatangan Kristus, kemudian kontinuasi kerajaan Allah di bumi, dan konsumasi dari kerajaan Allah di bumi. Kita mulai dari yang pertama. Secara menariknya, perjanjian baru juga memotret Yesus Kristus sebagai Habel yang baru. Termasuk juga Nuh yang baru, tapi demi keringkasan waktu, mari kita fokus kepada
kepada poin ini ya. Jadi seperti Israel dipotret sebagai Habel yang baru, Yesus Kristus juga dipotret sebagai Habel yang baru. Saudara tahu bahwa kehidupan Yesus Kristus sejak dengan public ministry-nya pada usia kira-kira 30 tahun, Yesus Kristus bukan hanya mengalami konfrontasi yang sifatnya polemik dan argumentatif, tapi juga mengalami ancaman kekerasan demi ancaman kekerasan, dan klimaksnya adalah kematiannya secara terhina di atas Kalvari, kemudian mati melalui penyaliban di Bukit Golgota. Dan kemudian kebangkitannya mendatangkan pembebasan yang merupakan tidak manfaat dari kesuksesannya menjalankan misi kemisiasannya itu. Dan saudara lihat, ada banyak cara sudut untuk melihat penyaliban Yesus, penderitaan, kematian, karya, ada banyak angle untuk melihat itu. Tapi salah satu sudut pandang yang disorot, kameranya disorot oleh penulis surat Ibrani, mengkaitkan Yesus dengan Habel. Saudara lihat Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai dengan 24. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang membawanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, mediator of the new covenant, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Kira-kira ini sesuatu yang sangat menarik loh. Kematian Yesus, pemercikan darah Yesus itu adalah ungkapan liturgikal, ungkapan kultis untuk bicara tentang kematian Yesus sebagai korban anak domba Paskah. Pemercikan darah Yesus itu dikaitkan dengan Habel, bukan karena nilainya sama. Karena jelas dikatakan di dalam teks itu bahwa percikan darah itu lebih kuat daripada darah Habel. Jadi punya nilai yang lebih, nilai yang sempurna. Tapi kenapa Habel disebutkan di situ? Karena kematian Yesus, penumpahan darahnya sebagai korban, sebagai orang yang dianiaya, dipersekusi, dimatikan secara tidak adil dan dipermalukan dan dihina, mati dalam kehinaan, itu merupakan kontinuasi dari jalan Habel, the path of Abel, ya, jalan Habel, kematian orang benar. Klimaksnya adalah kematian the righteous man, orang benar yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah the new Abel, Habel yang baru, dalam pengertian dia merupakan klimaks dari apa yang sudah dialami oleh Habel. Tapi ketimbang kematian Habel yang tampaknya sia-sia, Habel yang kalah di tangan Kain, kematiannya melalui pemercikan darahnya itu lebih kuat. Kenapa lebih kuat? Karena itu merupakan korban yang sempurna satu kali untuk selamanya menurut argumen surat Ibrani. Yang atas dasar itu kita tidak lagi perlu pergi cari-cari bayi cici untuk mempersembahkan kambing, domba, dan sapi dan lain sebagainya. Tidak perlu lagi. Semua institusi ritual di dalam perjanjian lama sudah tidak perlu dilaksanakan lagi karena korban yang sempurna, anak domba Paskah yang sesungguhnya sudah mempersembahkan dirinya. Termasuk dia bukan hanya korban anak domba Paskah, tapi dia adalah the high priest, imam besar itu sendiri, yang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban yang sempurna satu kali untuk selama-lamanya. Dan saudara ingat kematian Habel itu kematian dalam konteks apa? Kematian dalam konteks pemberian korban. Dan itulah sebabnya Yesus kematian dengan Habel. Yesus itu adalah Habel yang baru, tapi lebih besar dari Habel. Saudara-saudara, dan akhirnya, ini slide terakhir saya, saudara-saudara.
Kita orang-orang percaya juga dipanggil untuk menak jalan Habel. Saudara, jangan salah paham. Kita orang-orang percaya juga dipanggil untuk menapak jalan Habel, ya. Selagi kita masih hidup di dalam dunia ini, jangan expect yang enak-enak. Karena masa. Dan mereka bukan hanya akan menolak pemberitaan Injil, tapi juga melakukan segala macam upaya, bukan hanya mempersekusi, tapi bahkan bisa mematikan kita. Dan itu sebabnya kita perlu melihat ke belakang, bukan hanya melihat kepada Kristus, bukan juga hanya melihat kepada Israel, tapi juga melihat sampai kepada Habel. Saudara lihat Matius pasal 5 ayat 12, 10-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Habel dimatikan karena kebenaran. Karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadi apa yang dialami oleh gereja, persekusi, penolakan, fitnah, penghinaan, termasuk pembunuhan, kematian sebagai martir, itu merupakan satu jalan yang telah diinisiasi, telah dimulai sejak Habel. Dan kita orang-orang percaya, baik yang di Kavenan Lama, Israel, maupun yang di dalam Kavenan Baru, gereja dipanggil untuk menapaki jalan Habel. Nah, kalau saudara mau mengikuti jalan Yudas, silakan, itu pilihan. Tapi panggilan orang-orang percaya adalah menapaki jalan Habel. Seperti Yesus Kristus sendiri juga pernah menapaki jalan itu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.